Gunung Everest, namanya saja sudah menggemakan kekuatan. Gunung yang berdiri sendiri, titik tertinggi di planet kita. Raksasa di antara raksasa, puncaknya menusuk langit, mahkota es dan salju. Sinar matahari menyinari lerengnya, udara tipis dan tajam, tempat yang indah sekaligus ganas. Selama berabad-abad, orang-orang memandang Everest dengan kagum, tempat impian, tapi juga tempat bahaya. Tak terhitung pendaki yang telah menantang lerengnya. Banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang binasa. Kisah mereka terjalin ke dalam jalinan gunung. Everest adalah ujian yang tak tertandingi. Ia menuntut rasa hormat, ia menuntut keberanian, ia menuntut pemahaman yang mendalam tentang kekuatannya. Mereka yang berani mendaki ketinggiannya selamanya berubah. Mereka membawa semangat petualangan dan kenangan akan gunung yang berdiri sebagai bukti ketahanan manusia. Berdiri di puncak Everest berarti menyentuh langit. Itu berarti memandang dunia dengan perspektif baru. Dan untuk mengetahui bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Gunung Everest tidak selalu menjadi raksasa. Bayangkan jutaan tahun yang lalu, puncak megah ini berada di dasar lautan. Tanah tempat kita berpijak terus bergeser. Tarian lempeng raksasa yang lambat dan tak henti-hentinya. Dan tarian inilah yang melahirkan Himalaya. Anak benua India hanyut ke utara, bertabrakan dengan Asia. Tekanannya sangat besar. Batu menekuk dan melipat, seperti karpet yang didorong menjadi satu. Perlahan, selama ribuan tahun, Himalaya naik, mencapai langit. Everest yang dulu terendam di bawah ombak terdorong ke atas. Lebih tinggi dan lebih tinggi. Menjadi raja pegunungan ini. Puncaknya, bukti kekuatan luar biasa yang membentuk planet kita. Bahkan saat ini, Everest masih tumbuh. Beberapa milimeter setiap tahun, sebuah pengingat bahwa bumi tidak pernah benar-benar diam. Ia adalah makhluk hidup yang bernapas, dan Everest adalah salah satu ciptaannya yang paling spektakuler. Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai Everest, penduduk setempat sudah memiliki nama untuk puncak megah ini. Mereka menyebutnya Chomolungma, Dewi Ibu Dunia. Nama yang pas, karena gunung ini memiliki makna spiritual yang dalam. Dalam agama Buddha Tibet, Himalaya diyakini sebagai rumah para dewa dan dewi. Gunung Everest yang tertinggi dari semuanya sangatlah suci. Ini adalah tempat ziarah, tempat untuk terhubung dengan yang ilahi. Orang barat pertama yang melihat Everest terpesona. Mereka mengenalnya sebagai puncak ikhlas, raksasa tanpa nama. Tetapi pada tahun 1865, gunung itu akhirnya diberi nama Inggris. Setelah Sir George Everest, Surveyor General India, namun nama Chomolungma tetap ada. Sebuah pengingat bahwa gunung ini bukan milik satu negara. Ini adalah harta yang dimiliki bersama oleh dunia. Simbol kekuatan dan keindahan alam. Bagian 4. Pendakian yang kejam. Mendaki Gunung Everest sama saja dengan menyatakan perang melawan alam itu sendiri. Udaranya tipis, setiap tarikan napas adalah perjuangan. Dinginnya menusuk tulang. Dan gunung itu melemparkan semua yang bisa dilemparkannya kepada mereka yang berani mendaki. Para pendaki menghadapi air terjun es yang berbahaya, longsoran salju yang menderu menuruni lereng, dan celah-celah tersembunyi yang menunggu untuk menelan orang yang tidak waspada. Penyakit ketinggian dapat menyerang tanpa peringatan, merampas kekuatan pendaki, penilaian mereka, bahkan nyawa mereka. Namun mereka tetap datang, tertarik oleh daya pikat puncak, ujian tertinggi daya tahan manusia. Mereka berlatih selama bertahun-tahun, mendorong tubuh mereka hingga batasnya. Pikiran mereka terfokus pada satu tujuan, berdiri di puncak dunia. Kisah-kisah Everest dipenuhi dengan kemenangan dan tragedi. Kisah-kisah keberanian yang luar biasa, tindakan kepahlawanan yang tanpa pamrih. Tetapi juga tentang nyawa yang hilang, impian yang hancur di lereng yang tak kenal ampun. Everest menuntut rasa hormat, dan ia tidak menunjukkan belas kasihan. Bagian 5. Harapan di Cakrawala. Bahkan dalam menghadapi bahaya seperti itu, semangat manusia tetap bertahan. Setiap tahun, para pendaki dari seluruh penjuru dunia menetapkan pandangan mereka di puncak Everest. Di antara mereka ada jiwa-jiwa pemberani dari Indonesia, membawa harapan dan impian bangsa mereka. Salah satu pendaki tersebut adalah Widya Desyati, wanita Indonesia pertama yang menaklukkan Everest. Prestasinya menginspirasi satu generasi, membuktikan bahwa dengan tekad yang cukup, segala sesuatu mungkin terjadi. Tetapi Everest sedang berubah. Dampak perubahan iklim tidak dapat disangkal. Gletser menyusut, pola salju bergeser, membuat pendakian semakin tidak terduga.
Ini adalah pengingat yang nyata akan tanggung jawab kita untuk melindungi planet ini, untuk melestarikan keajaibannya bagi generasi mendatang, sehingga daya pikat Everest dapat terus menginspirasi, dan kisah-kisah kemenangan dan tragedi dapat diceritakan selama berabad-abad yang akan datang.